tadi Bu Widi menyinggung soal pada saat kita memelihara, ini khusus yang memelihara hewan ya, gitu ya. Eh, apa pada saat kita berinteraksi dengan hewan itu, terus kemudian kita melihat perkembangannya dan lain sebagainya, ini memicu sebuah hormon yang namanya dopamin itu untuk diproduksi oleh tubuh, gitu, diproduksi oleh tubuh sehingga memunculkan sebuah rasa bahagia, gitu ya Bu ya. Nah, artinya si hormon ini akan selalu sama atau tergantung dari aktivitas yang dilakukan nih Bu? Kalau yang menurut yang saya baca, hormon ini akan tergantung dari aktivitas yang kita lakukan juga. Jadi tidak terus sama konsisten ketika kita satu kali melakukan hormon itu terus ada. Karena kan hormon itu terbentuk ketika atau misalnya kita keluarkan, kita lepaskan ketika memang ada sesuatu yang menekan kita dan kita melakukan sesuatu yang menyenangkan. Itu akan dilepaskan, dibentuk, dan pada akhirnya si tubuh ini juga jadi merasa relax gitu kan, merasa lebih enjoy gitu. Dan jangan salah loh Mas, sebenarnya ketika kita melakukan hobi ini, menurut penelitian, saya lupa itu dan yang saya baca jadi efeknya itu sama seperti ketika kita meditasi. Gitu. Ya, gitu. Jadi hampir sama. Jadi si otak nih jadi rileks maksudnya, lebih ke arah sana. Iya. Jadi otak lebih rileks, tubuh juga lebih rileks gitu. Kenapa kita jadi bahas hormon gitu ya? Karena mungkin banyak orang yang kemudian berpikiran, masa iya sih melihara hewan kemudian bisa melepas stres gitu ya? Masa iya sih interaksi sama hewan itu saya bisa menjaga kesehatan mental? Mungkin ini placebo kali. Ini cuma perasaan aja kali, kan banyak yang begitu ya, orang berpikiran seperti itu. Nah, tetapi kalau ada bukti atau scientific evidence nih, kalau bahasa pengadilan gitu ya, scientific evidence katanya kan sekarang gitu ya. Kalau ada bukti-bukti yang secara scientific, yang artinya memang kita tidak bisa kita tidak boleh membedakan antara fisik kita dengan mental kita, karena pada dasarnya baik fisik maupun mental itu adalah satu kesatuan. Kalau saya berpendapat seperti itu nih. Iya. Artinya gini, ketika mental kita mengalami sesuatu, itu pasti akan direspon oleh fisik. Contoh misalnya ketika kita berpikir sesuatu atau kita sedang merasakan sesuatu, itu fisik kita sebetulnya sedang mengeluarkan hormon-hormon tertentu. Betul. Nah, tetapi yang mungkin tidak banyak orang ketahui, ini juga saya hasil penggalian dan kemudian hasil observasi di ruang praktik, di mana tubuh kita ternyata tidak didesain untuk bisa melakukan dua aktivitas yang bertolak belakang dalam waktu yang bersamaan. Kecuali ada gangguan ya Bu ya. Gitu. Termasuk pikiran kita juga sama. Jadi kita tidak mungkin bisa sedih dan senang dalam waktu yang bersamaan. Betul. Kita tidak mungkin bisa marah dan tenang dalam waktu yang bersamaan. Nah, termasuk juga tubuh kita. Nah, ternyata ada hormon-hormon yang ya mungkin bukan berlawanan ya, tetapi cara kerjanya dia berbeda. Nah, pada saat kita sedang mengalami sebuah stresor, ini berdasarkan apa yang saya baca, pada saat kita sedang mengalami sebuah stres, kita berhadapan dengan sebuah stresor dan kita merespon dengan stres gitu, maka tubuh kita akan melepaskan hormon adrenalin dan kortisol. Karena ini dibutuhkan untuk metabolik, jadi dibutuhkan untuk supaya otot kita punya energi. Turunannya akan banyak gitu ya, insulin akan di stop, gula darah akan naik, tekanan darah akan naik, detak jantung akan naik, pokoknya ruginya banyak gitu. Pokoknya ruginya banyak gitu. Nah, tapi ini dibutuhkan supaya si kortisol itu bisa mengantarkan gula ke otot kita sehingga kita bisa menghadapi situasi yang dianggap sebagai ancaman. Itu yang dari saya baca begitu. Nah, di sisi yang berlawanan, pada saat otak memerintahkan untuk kita mengeluarkan katakanlah serotonin misalnya gitu ya, otak kita interaksi dengan hewan misalnya, kemudian keluar oksitosin, keluar serotonin, keluar dopamin, maka secara otomatis kortisol sama adrenalin akan diturunkan produksinya. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwa ternyata ada loh
hubungan yang memang saling terkait gitu dengan kenapa pada saat kita interaksi dengan hewan itu bisa menurunkan level stres kita. Mungkin seperti itu kesimpulan yang bisa saya ambil dari apa yang Bu Widi ceritakan tadi gitu ya, apa yang Bu Widi kisahkan tadi dan dari pemaparannya Bu Widi.